Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Happy Short Family dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian berada. Selamat pagi, Shalom, pujakan nama Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah Tuhan berlalu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan dibentuk oleh Tuhan. Kami mau Tuhan ditegur oleh Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak Tuhan yang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin Tuhan, kuasai hati, pikiran, perasaan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran ini Tuhan, untuk kemuliaan bagi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku di dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita anak Tuhan, kita adalah anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan, amin. Setiap kita yang mengiring kepada Tuhan dengan setia, mengiring kepada Tuhan dengan penuh sukacita, maka hidup kita adalah hidup yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, melanjutkan kepada firman Tuhan pada saat minggu lalu, pada saat saya menyampaikan firman Tuhan mengenai jangan mengumpat. Nah, hari ini saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan saya ambil tema perkataan yang baik. Saudaraku di dalam Tuhan, melanjutkan daripada firman Tuhan renungan pada saat minggu yang lalu, hari ini saya akan memperjelas mengenai apakah itu perkataan yang baik. Saudaraku di dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan, benih yang baik adalah juga berasal dari perkataan yang baik. Ada banyak orang, saudaraku dalam Tuhan, lewat perkataan yang simpel tapi bisa membuat orang terluka. Perkataan yang buruk bisa membuat orang sakit hati. Perkataan yang begitu sangat menghujam jantung orang mungkin gitu ya, perasaan orang, hati orang, itu bisa membuat orang hidup di dalam kepahitan. Di dalam kitab Amsal 15 ayat yang pertama berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudaraku di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini, sebagaimana saya katakan sebelumnya bahwa kita jangan pernah berpikir bahwa hidup kita akan selalu bertemu dengan orang yang selalu baik-baik saja. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan bertemu dengan orang yang selalu memperkatakan hal-hal yang baik-baik dalam hidup ini. Terkadang saudaraku dalam Tuhan, saudara kita sendiri pun, bahkan keluarga terdekat kita pun, itu bisa kadang-kadang dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, dia bisa memperkatakan perkataan yang pedas. Nah, kita sebagai anak Tuhan, saudaraku di dalam Tuhan, kita harus punya yang namanya pengendalian diri. Kalau kita bertemu dengan orang yang demikian, saudaraku dalam Tuhan, maka kita harus minta Tuhan, Tuhan berikan saya pengendalian diri untuk saya tidak ikut teremosi dengan keadaan yang demikian. Saudaraku dalam Tuhan, kalaupun saudara diperhadapkan dengan situasi saudara marah, ingat Tuhan berkata bahwa tetap berkata dengan lemah lembut. Itu artinya bahwa saudara harus tetap punya kepala dingin untuk bisa berkata dengan bijaksana, berkata dengan baik, sekalipun hatimu merasa emosi. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Amin. Dan orang yang jahat itu mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena apa yang diucapkan oleh mulut itu meluap dari hati. Itu yang saya katakan bahwa hati kita adalah hati yang harus dibentuk oleh Tuhan. Supaya apa saudaraku di dalam Tuhan? Supaya setiap kita berkata sesuatu, maka kita berkata dari hati kita yang baik. Karena dikatakan bahwa setiap apa yang diucapkan dari mulut, saya percaya itu meluap dari hati. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata demikian. Amin. Nah,
Kenapa banyak beberapa orang berkata dengan perkataan yang pahit, perkataan yang penuh dengan amarah? Saya percaya orang yang demikian karena hatinya sedang sakit. Hatinya terluka. Hatinya itu lagi nggak benar, saudaraku dalam Tuhan. Makanya saudaraku dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan, kalau saudara lagi emosi, perkataan saudara pasti adalah perkataan yang tidak memberkati. Perkataan saudara cenderung itu mengungkapkan suatu hal yang tidak baik, saudaraku dalam Tuhan. Karena saudara dikuasai dengan emosi. Mari kita pakai lidah kita untuk tidak menebar kepahitan, menebar kebencian kepada orang lain. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita mau perkataan kita adalah perkataan yang baik, perkataan yang tidak mencemarkan orang, perkataan yang tidak menggosipkan orang, maka kita harus hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudaraku di dalam Tuhan, lewat kita hidup dalam kasih karunia Allah, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat adalah perbuatan, perkataan yang menyenangkan semua orang. Perkataan, perbuatan yang nantinya menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudaraku di dalam Tuhan, engkau dipanggil oleh Tuhan bukan untuk jadi batu sandungan, tetapi engkau dipanggil Tuhan untuk memperkatakan perkataan yang baik, untuk melakukan hal-hal yang baik, menceritakan kemuliaan Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Orang yang penuh dengan kepahitan, dikatakan tadi dalam kitab Ibrani 12 ayat yang kelima, itu pasti suka buat rusuh. Itu pasti suka mencemarkan banyak orang. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, jangan kita jadi anak Tuhan yang selalu berkomen negatif tentang orang lain. Tetapi kita harus belajar untuk menjadi berkat lewat perkataan kita. Omongkan hal-hal yang positif. Kalau saudara nimbrung dengan jemaat satu dengan yang lainnya, mari kita belajar untuk tidak bergosip. Mari kita belajar untuk tidak bicarain orang, saudaraku dalam Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menguatkan satu dengan yang lainnya. Saudaraku dalam Tuhan, kalau ada orang ya yang hidupnya mengumpat, ada orang yang hidupnya berkata hal-hal yang tidak baik, saya mau katakan, jangan saudara tanggapi dengan emosi, ya. Jangan juga saudara menjauhi orang-orang yang demikian dengan cara yang nggak berkenan juga gitu ya. Kamu ini orangnya ini cuma ngomongin orang dan sebagainya. Tapi kita harus bisa belajar untuk mengubah orang itu, saudaraku dalam Tuhan. Kita mau belajar untuk mengajak orang itu, orang yang dalam kepahitan, orang yang hidupnya suka gosipin orang, yang kerjanya emosi banget gitu ya. Supaya apa? Belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Belajar untuk dia menyadari apa yang menjadi kekurangan dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya dia berbalik kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh belajar lebih lanjut mengenai perkataan yang baik. Kami mau Tuhan perbendaharaan kata-kata kami dalam mulut kami Tuhan. Yang kecil ini Tuhan adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Perkataan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Perkataan yang boleh menguatkan setiap jemaat Tuhan. Perkataan iman Tuhan. Perkataan yang mau Tuhan menjadi berkat, menjadi kesaksian yang hidup di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi pembuat onar. Kami tidak mau menjadi pembuat rusuh Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi tukang gosip Tuhan. Kami tidak mau mencemooh orang Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan lewat mulut kami Tuhan. Orang boleh mendengar bahwa ada kesaksian yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Memberkati Tuhan gereja kami, gembala sidang kami Tuhan. Jemaat Tuhan,
kami semua pada saat pagi hari ini. Sebelum kami lakukan aktivitas kami Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau yang pimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.